bisa merasakan bahwa di sana ada musyabbah dan musyabbah bihnya. Seperti pada kata perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu. Maksud dari perbuatan keji itu adalah suatu perbuatan zina. Selanjutnya itu adalah pada Quran surah An-Nisa juga, itu ayat 19 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karhan wa la ta'buduhunna litadhamu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Nah, tasbih pada ayat ini adalah tasbih dimli juga, karena yang mana tidak disebutkan di mana letak musyabbah dan musyabbah bihnya. Namun kita bisa merasakan keberadaannya seperti pada kalimat yang telah dibacakan sebelumnya. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah Quran surah An-Nahl ayat 92 yang berbunyi, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadi sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antara kamu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Nah, pada ayat ini tasbihnya di sini adalah tasbih mufassal, yang mana ada tasbih dan wajah tasbihnya itu disebutkan. Seperti pada ayat ini adalah takunu, itu adalah musyabbahnya. Kemudian untuk musyabbah bihnya itu adalah naqadat ghazlaha min ba'di itu. Kemudian untuk ada tasbihnya itu adalah ka, dan untuk wajah syabahnya itu adalah quwwatin angkasa. Selanjutnya itu adalah tentang majas, yaitu pada Quran surah Ibrahim ayat 6. Ayatnya ialah wa idza qala Musa liqaumihi dzkuruni ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Firaun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu adalah suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah, untuk majas pada ayat ini itu adalah yuzabbihuna, yang artinya itu adalah menyembelih. Yang mana tidak mungkin orang-orang ini menyembelih anak laki-laki tersebut, dan dikarenakan anak itu adalah manusia, bukan hewan. Karena menyembelih itu adalah kata yang tepat untuk hewan. Jadi maksud kata menyembelih pada ayat ini itu adalah membunuh. Jadi pada ayat ini adalah majas mursal kulliyah, yakni itu majas yang menyebutkan keseluruhan, sedangkan yang dimaksudnya ialah sebagian. Selanjutnya, contoh dari majas ialah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 7, yaitu wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Yang artinya, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Contoh majas pada ayat ini itu
mereka itu tidak pernah mengharapkan akan adanya kematian, tetapi kejahatan dari mereka itulah yang menyebabkannya atau menimbulkannya. Nah, jadi pada ayat ini majaznya itu adalah termasuk pada majaz mursal sababiyah, yaitu majaz yang menyebutkan sebab sesuatu sedangkan yang dimaksud itu adalah disebabkannya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah tentang kinayah. Adapun contoh ayat Al-Quran tentang kinayah yaitu adalah pada Quran surat Taubah ayat 67, yaitu al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallahu fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain itu adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau zikir. Mereka itu telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Dari contoh kinayah pada ayat ini itu adalah dari kata yaqbiduna aydihim, yang artinya menggenggamkan tangan mereka. Yang maksud dari kata yaqbiduna aydihim ini ialah al-bakhil, yaitu kikir. Jadi ini pada ayat ini itu adalah kinayah an-mausuf, yaitu kinayah yang mukana anhunya itu berupa sesuatu yang disifati. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jazakumullahu khairan.